Halo teman-teman, kembali lagi bersama Coretan Haris. Kali ini aku akan bercerita tentang seseorang yang menderita sampai akhir hidupnya karena melakukan pesugihan tuyul. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar aku semangat untuk buat video-video yang lainnya. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Sebagai perempuan, Arum betul-betul manusia yang payah, bahkan oleh keluarganya. Perempuan yang baru berumur payubaya itu dikenal kerap melakukan hal yang berbau kesyirikan. Saat sedang dalam masa terpuruk lantaran terancam bercerai dengan suaminya, kini Arum semakin menjadi-jadi melakoni perbuatan tersebut. Ia merasa bebas. Hal itu membuat Arum amat jauh dari keluarganya. Tak hanya dengan suaminya yang telah jelas-jelas menggugat cerai Arum. Entah mengapa terasa amat matang dan tidak mungkin dipikirkan lagi kedua kalinya. Di balik semua urusan perceraian ini, masalah sebenarnya berawal dari Arum sendiri yang tidak puas dengan penghasilan pas-pasan suaminya. Bahkan meski sang suami berupaya lebih keras dan kreatif untuk menambah penghasilan, uang berapapun yang didapat dari itu masih belum memuaskan gairah Arum yang meluap-luap dalam urusan harta. Ia memang matre dan tak tahu apa itu bersyukur. Arum mengatakan, "Kamu jualan bertahun-tahun juga nggak bakal nambah apa-apa di kehidupanku, Mas." Pada suatu malam yang sangat gerah, mengomentari usaha sederhana sang suami yang berjualan pakaian di pasar. Dari hari ke hari, konflik pasangan suami istri yang berawal dari kesulitan ekonomi itu kian memuncak. Nafsu terhadap harta yang tak pernah surut membuat Arum kehilangan banyak hal yang dulu amat ia sayangi. Kini karena hal itu, nasib pernikahannya dengan sang suami berada di ujung tanduk. Pada suatu malam, ketika keduanya terlibat dalam perdebatan yang cukup sengit, sang suami tak bisa lagi menahan diri. Ia keceplosan mengatakan sesuatu yang menjadi awal nasib buruk bagi kehidupan rumah tangganya. Kepada Arum, sang suami berkata kalau ia mau pisah saja. Mendengarnya karena sudah terbakar amarah, Arum tidak mengatakan apapun yang menunjukkan penolakan terhadap pernyataan suaminya. Sesaat setelah mereka sudah resmi cerai, Arum dan sang suami menjadi dua orang yang tak pernah bertemu sebelumnya. Bahkan saling membenci. Di tengah keterpurukan itu, Arum sendiri berusaha mencari cara agar memuaskan hasratnya terhadap harta. Maka lantaran tak sanggup lagi menerima keadaan yang serba pas-pasan, perempuan itu mengambil jalan instan untuk menjadikan dirinya kaya raya. Ia memelihara tuyul. Setelah suaminya pergi dari rumah milik orang tuanya, ditempati Arum sendiri. Di gagang pintu rumah dan kusen jendela yang terbuat dari kayu, Arum memasang banyak kain kafan sebagai salah satu syarat ritual pesugihan ketika ia memelihara makhluk gaib itu. Lewat cara jahat itu, benar saja, Arum menerima gelontaran uang gaib yang seperti tak ada habis-habisnya. Semua keluarganya, bahkan kedua orang tuanya sendiri, telah mengetahui laku jahat Arum itu. Di tengah kekayaan yang didapat oleh anak perempuan satu-satunya itu, mereka justru membiarkan Arum menjalani jalan hidup syirik sendirian. Tapi, ketika hari kian berlalu,
Meski telah menjadi perempuan kaya raya, Arum harus menerima tanggung jawab yang tak mudah lantaran memelihara tuyul. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyusui. Urusan itu tentu tidak sederhana menyusui seorang anak yang masih balita. Konon ketika menyusui tuyul, seseorang perempuan tak hanya kehilangan ASI, melainkan juga energi spiritual. Dan benar saja, hal itu dialami oleh Arum. Suatu malam, ketika Arum sudah berada di puncak kekayaannya, banyak orang dibuat gaduh dengan kabar bahwa ia meninggal di dalam kamarnya secara misterius. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari kabar burung orang-orang yang diperoleh, dari cerita keluarga Arum sendiri, janda itu diketahui meninggal sesaat setelah melakukan ritual menyusui tuyul. Ia kehilangan energi dan nyawa karena kekayaan yang dikejar-kejar dari dulu. Nah, itulah cerita tentang Arum yang mendapat azabnya karena melakukan pesugihan tuyul. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian juga punya cerita mistis lainnya, bisa juga ditulis di kolom komentar. Karena aku juga suka dengar cerita dari kalian. Sampai di sini dulu video kali ini. Aku Aris undur diri, sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.